Inilah dia. Nggak lama-lama. Materinya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Masih semangat ya? Duh, kenapa loyong ini piye? Waduh, ngarep nikah nah loyo ini piye? Masih semangat? Alhamdulillah. Ya. Kita insya Allah nggak lama-lama, karena masih ada satu materi lagi. Paling tidak ya, sabar titik ya. Kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang memenuhi kebutuhan keluarga. Nanti kalau kalian sudah qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madhkur, maka saat itu kalian sudah termasuk keluarga yang baru, gitu ya. Ini konon katanya sudah ada yang menikah ya? Oh, jenengan sudah ya? Sudah 1 bulan ya? Belum ya? Belum. Masih 3 minggu. Masih seneng happy ya Mas ya. Nanti suaminya nggak tahu. Ada yang lain? Ada yang sudah menikah? Sudah akad? Belum ya? Masih mau semua ya? Alhamdulillah, hari satu. Jadi yang namanya kebutuhan itu dalam rumah tangga itu ada kebutuhan, ada keinginan. Pingerse ini sering saya sampaikan di mungkin kecil-kecilan ya, itu bahwa angka perceraian di Inggris itu sangat tinggi. Nah, salah satu faktornya itu adalah kebutuhannya kurang. Dan yang paling banyak di Gresik itu adalah seorang istri menggugat cerai suami gara-garanya blonjoe kurang. Ini blonjo kurang itu ya relatif ya. Nggak kira-kira yang pantas blonjong kira tuh. Mana pasangannya? Kerja, begini kata kau saya kata kau mana? Karena apa kebutuhan itu relatifnya, ada yang 50 juta nggak cukup. Artis siapa yang 50 juta mau minta cerai itu? Jangan butuh pinter. 10 juta cukup? Masya Allah. Nah pinter saya, nanti saya pinter. Iya. Menurut jenengan sendiri butuhnya berapa? Kamu kok tak takon suami nih? 15 juta. Oke, 15 juta. 1 tahun. 1 tahun. 1 bulan ya. 3 bulan 15 juta berarti 1 bulan kementah. Enak ya berarti ya. 5 juta. 5 juta. 5 juta cukup. Saya tunggu ya. Ya. Jadi kebutuhan itu ada kalanya fisik, ada kalanya non fisik atau batin ya. Ada kalanya fisik, ada kalanya non fisik. Nah, kalau yang fisik kan gampang. Yang non fisik itu seperti apa kira-kira? Kasih sayang. Kurang paham. Nah, kono piye caranya? Siap kasih sayang. Kurang paham. Oh, mother lebih kasih sayang. Wah, luar biasa.
Ya itu kasih sayang itu salah satu kebutuhan, gitu. Jangan dikira bahwa ketika suami sudah ngasih juta-jutaan, taruhlah tadi 10 juta, 20 juta satu bulan, terus kemudian dia seenaknya saja pulang malam, berangkatnya pagi, istri nggak pernah dipegang, jangankan dipegang, disawang nggak tahu, selintutan. Nah kira-kira kebutuhan batin itu seperti itu, kira-kira jenengan rasakan gimana? Nggak nyaman ya? Nyaman apa enggak? Walaupun sudah dikasih berjuta-juta, dikasih setiap tidur dibantalin, isar bantalin ada 20 juta, tapi ya itu pulang malam, berangkat pagi, terus bojone gak tahu diuwe-uwe. Nah kira-kira enak apa enggak? Enak nanti kalau dikasih 5 juta tapi bendino diusul wae kurang 5 juta. Wah, mana pasangannya mau? Nah ini saya punya tugas sedikit. Silakan nanti kalian bekerja sama dengan pasangannya. Nanti dikasih lembaran satu-satu. Silakan kalian klasifikasi kebutuhan kalian yang primer, yang prioritas itu apa. Kemudian kebutuhan yang sekunder, yang tidak penting tapi yang perlu diadakan apa. Kemudian kebutuhan non fisik itu apa saja. Nah ini monggo Bapak pengguru ini. Nah ini ada ya, satu pasang satu lembar, satu pasang satu lembar, kerjasama nanti. Waduh ini kompak berarti pasangan ini. Iku mau buat ini. Ini saya kasih alat bantu tabel, gitu. Silakan itu bisa ditambahin, bisa dikurangi. Kira-kira yang menjadi prioritas kalian itu apa? Tulis prioritas bawahnya 1, 2, 3, 4. 2 sekunder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kebutuhan non fisik apa saja? Bisa didiskusikan dengan pasangannya. Harus kerjasama, harus kerjasama. Kalian bayangkan nanti saya kalau punya rumah tangga, prioritasnya saya gini. Contoh, prioritas saya bangun rumah 7 lantai, mobil BMW 2, Rolls Royce 2. Itu prioritas saya. Boleh saja, silakan. Oh bentar. Iya, silakan. Prioritasnya apa? Boleh. Prioritas saya, istri saya harus glowing, make upnya harus mahal. Aduh, ini kau kompak berarti harus tahu ini. Oh gitu. Semoga selesai segera masalahnya ya. Oh ngoten. Oh berarti. Oh gitu ya. Oke, monggo didiskusikan dengan pasangan nih atau sendiri-sendiri. Prioritas itu apa? Pokoknya saya pengen bojoku glowing, sing lanang pengen bojoku maco, kudu haji, artinya plus, belum akhir-akhir.
sing rupo ojo yoan. Iki tes kekompakan suami istri, calon suami istri. Tes. Ono sing kurang ditulis belas. Iki mikir piye? Diskusi ini kesuwen. Lo jangan harus dikonsep, nggak boleh harus. Jangan eksekusi, harus dikonsep dulu sebelum pindah, harus ada konsep. Warisan, ya gak apa-apa tulis warisan. Enggak, yang menjadi prioritas kalimat itu hanya bantu, alat bantu saja itu. Tidak harus nyontoh itu. Boleh bikin sendiri. Contoh, aku pengen prioritas gajiku 50 juta 1 bulan. Prioritas. Ada prioritas, ada sekunder. Sekunder itu berarti tidak terlalu dipentingkan. Prioritas itu berarti penting. Kalau nggak ada itu berarti nggak bisa hidup. Nah, itu prioritas primer. Tapi kalau sekunder itu walaupun kita ada itu bisa hidup, tapi kurang nyaman. Nah, terus kemudian jangan lupa kebutuhan non fisik. Bedakan ya, non fisik sendiri, prioritas sendiri gitu ya. Prioritas itu berarti fisik, non fisik sendiri. Bos kadung, bos kadung. Ada yang sudah? Masuk berarti semua prioritas. Prioritas itu sesuatu yang kalau tidak dipenuhi maka tidak bisa hidup. Nah, itu namanya prioritas. Tapi sekunder itu walaupun tidak punya itu masih bisa hidup, tapi hidupnya kurang nyaman. Yuk, masih butuh waktu berapa lagi untuk nulis? Sebentar. Sudah. Fisik itu berarti yang kelihatan ya, bisa diraba, bisa dipegang, itu fisik. Kalau non fisik nggak bisa dipegang, kayak perhatian, kasih sayang, cinta, saling jujur, itu kan non fisik ya. Ditamperi, itu fisik juga. Oh, saya butuh ditamperi, nggak apa-apa, tulis saja. Nggak apa-apa, waktu saya butuh kok kemana. Kalau saya nggak ditamperi, nggak nggak apa-apa, tulis saja. Saya butuh dipukuli, nggak apa-apa. Oh, saya butuh didiamkan 10 hari, nggak apa-apa. Ayo Mbak, ayo, jangan apa dulu. Jangan dipikir sendiri Mbak. Takut taruh pasangan nih. Oh, sudah, oke, sudah. Monggo dibaca. Enggak toh.
Ya, monggo. Oh, yang laki-laki, kasihkan yang laki-laki. Laki-laki harus tanggung jawab dong. Bukannya laki-laki ku mengayomi. Kalau perempuannya nggak siap, yang laki-laki siap. Oke, monggo Mas. Menurut saya kebutuhan primer saya nanti adalah 1, 2, 3. Monggo. Monggo dibaca. Tinggal baca saja, nggak usah dipikir lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Untuk kebutuhan prioritas yang fisik, Yang bisa mendengarkan. yang pertama adalah makanan dan minuman. Untuk yang non fisik itu bisa pendidikan, kesehatan, untuk musyawarah, komunikasi. Untuk kebutuhan lainnya yaitu bekerja. Ya, itu aja. Terima kasih. Ini tulisan apa? Gua ketemu deh. Oh iya. Oke. Berarti nggak ada yang sekunder ya? Prioritas semua itu. Oh gitu ya. Oke. Ya, ada lagi? Yang sudah mana? Kebutuhan primer, makan, punya rumah, Mewah apa megah? Apa biasa? sederhana, Oke. punya usaha, Ini prioritas ya. prioritas, Oke. Kalau jadi karyawan pasti nggak senang. senang, Oke. terus punya kendaraan, Mercy apa BMW? Pajero? Pajero. Pajero ya oke. Fortuner. Kebutuhan sekundernya beli skincare, jalan-jalan. Wis. Jalan. Skin-scarnya nggak masuk prioritas ya? Enggak. Jangan glowing ya. Oke. Glowing. Senang. Di bojone ya senang. Tadi kan untuk macam-macam. Sudah. Terus non fisik. Non fisik selalu ditanya, dengerin cerita, selalu ada. Hari ini nggak ada terus gimana? Kerja Pak. Katanya selalu ada. Kalau Ini kan sangat dibutuhkan. Kenapa nggak ada? kalau sekarang karena minggu ini belum dapat cuti ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Kalau kebutuhan fisik paling dirangkum nanti belum. Sinyal aja. Oke. Kali dikit kan ya? Tas kan disentuh. Ya intinya di situ. Disentuh. Oke. Kita Kita. Cukup. Iki kok bojone iki sampinge mesti seneng. Ternyata bojoku kaget ngomongan. Sing penting di kos-kos wae sing nang. Glowing enggak perlu. Kan enak. Make up enggak perlu larang. Tukono udah sing kadutan iku wae cukup ya. Glow switch care. Enggak tapi enggak butuh prioritas kok. Benar ya.
Oke, ada yang lain? Yang sudah? Yang sudah mana yang sudah? Oh iya, monggo. Niki kebutuhan prioritas Prioritas, makan, makan, minum, bergizi. makan minum BG maksudnya. MBG. Gratis, saya kira gratisan. Terus niki pakaian, rumah, tabungan masa depan, Prioritas kabeh. kendaraan Pak. Kendaraan terus Kendaraan ini mewah apa cukup? kereta api Pak untuk Kereta api. motor atau mobil, terus pendidikan anak sama haji. Haji, oh, haji prioritas ya? Ya dong. Terus kebutuhan sekunder, liburan, make up sama umroh. Kebutuhan non fisik dari kasih sayang, Kasih sayang, cinta, cinta, perhatian, perhatian, komunikasi dua arah, komunikasi darah. bercanda dan tertawa bersama, Romantis nih Pak. Romantis kali ya sih kasih. setia sama dihormati Pak. Maksudnya piye? Setia dihormati piye? Setia dan dihormati. Maksudnya dihormati gimana? Oh iya. Ada dihormati itu berarti dihargai ya. Kalau ngomong Iya, dengarkan, diperhatikan gitu ya. betul. Kan kadang ngomong tapi diselingkungi atau ngomong ditinggal HP-an, seneng nggak? Nggak seneng mas. Iya, ngomongnya voice note Pak. Waduh, tambah voice note nih. Oh, bingung. Pun Oke. Satu lagi. Alhamdulillah. Terus. Kebutuhan prioritas kebutuhan primer fisik. Yang pertama kebutuhan pangan dan sandang, itu sangat penting saya kira. Pangan sandang. Sandang pangan atau sandang pangan. Oke. Pangan sandang. Terus yang nomor 2 pendidikan dan kesehatan. Berarti nggak harus punya rumah ya? Nanti Pak. Dulu Pak. Nanti itu. Oh nanti. Ya, Berarti bukan prioritas punya rumah. bukan. Oh. Karena sudah punya rumah. Oh, berarti sudah punya rumah? Sudah sendiri. Alhamdulillah, masya Allah. Dan yang senengi. Oke ya. Terus tabungan. Berapa miliar minimal? Sebisanya Pak. Sebisanya. Tidak bisa memaksa. Itu kalau urusan tabungan ya sebisanya istri yang mengatur. Itu aja. Masya Allah. Ya senengi istri kayak duit. Terus prioritas. Berarti nanti gajinya langsung dikasihkan istri semua. Iya Pak. Saya kasihkan istri. Saya minta secukupnya buat kebutuhan saya. Itu aja. Secukupnya, berarti dikasih 5 juta, minta 4 juta gak apa-apa, karena kan kebutuhannya 4 juta. Saya kira enggak Pak. Oh enggak? Saya mengerti itu. Oh gitu. Ya saya. Terus prioritas non fisik. Yang pertama pastinya tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab yang pertama. Terus yang nomor 2 kasih sayang. Yang nomor 3 kejujuran, itu sangat penting. Kejujuran, kasih sayang. Oke. Ya. Nomor 4 Kejujuran itu kalau umpamanya punya HP ya boleh dibuka. silakan bebas Pak. Kalau Saya banyak persilakan semuanya. boleh dibuka. Berarti nggak ada yang disembunyikan. Tidak ada. Berarti nggak ada uang selemitan sini nggak ada ya? Tidak ada Pak. Oh nggak ada. Kalau prinsip saya lebih baik saya meminta. Itu aja. Oh, nggak ada senengnya sih beda ini. Coba sampean gitu. Nomor 5 komunikasi. Komunikasi. Itu kalau oh iya rasa aman Pak, rasa aman. Rasa aman. Nomor 4 rasa aman. Rasa aman.
semaksimal mungkin saya bisa membuat atau menciptakan rasa aman pada keluarga saya gitu. Nomor 4. Nomor 5, komunikasi, Pak. Komunikasi kalau ada apa-apa ya kita komunikasikan bersama, sawarok. Yang terakhir, silaturahmi antar keluarga itu sangat penting. Lengkap Bapak. Biar tidak menimbulkan apa? Tadi nggak nyebut papan rumah kalau sudah punya. Iya. Tidak menyebut kendaraan, berarti sudah punya. Iya. Oke, lengkap sudah. Kalau kebutuhan sekunder itu tadi Pak, rumah. Terus kendaraan itu saya kira ya sebetulnya aja Pak, sebetulnya. Kita mau pakai untuk kebutuhan apa ya itu aja. Itu aja enggak ini harus ini enggak. Ya sebetulnya saja itu saya kira. Menurut saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ini. Keluarga lengkap ini. Rumah sudah, kendaraan sudah ada. Monggo Mas. Oh iya. Kamu saya ini mau sama tentang ini. Nomor tunggal prioritas makan minum, Makan minum, sandang, pangan, papan. Oke. rumah atau tempat tinggal yang nyaman, Nyaman. iya. Kesehatan, kerja, tabungan, investasi atau Iya. terus yang fisik ya Pak. Berarti haji nggak masuk haji ya? Itu sekunder. Oh sekunder. Ya Pak. Oke. Yang fisik, iya, terbuka, musyawarah, Tiga itu sama itu Pak. Semuanya Pak. Mas, musyawarah kan bulan. Iya. Sekunder liburan, alat transportasi, kebutuhan rumah tangga. Oke. Semuanya. Iya. Berarti haji nggak masuk ya sekunder itu ya? Haji ya. Oke. Oh iya. Untuk prioritas makan dan minum, sandang pangan, yaitu sandang pangan. Terus yang kedua pendidikan, yang ketiga haji, yang keempat perhatian, Non-fisik berarti ya? ya semuanya kasih sayang, kesehatan, kemudian tenang, komunikasi, rasa aman, kejujuran, musyawarah, kemudian pekerjaan. Untuk menciptakan rasa aman kira-kira apa yang dengan perbuat membuatkan? Tidak mengintimidasi. Maksudnya mengintimidasi? Ya ini ya ketika ada masalah ya musyawarah, bukan menyudutkan atau mengintimidasi. Karena bisa yang bunuh umpamanya. betul itu Contoh nih, istri tidak bisa masak. Contoh ya. Istri tidak bisa masak. Terus jenengan seneng banget kalau istri itu bisa masak. Itu jenengan apa yang lakukan? Kamu harus masak. Kalau nggak masak aku cari yang lain. Kan seneng masak. masa itu kan bisa belajar sambil belajar ya sambil masak. Tapi istrinya nggak mau. Ya saya tidak menuntut itu, tapi ya udah kalau memang tidak mau masak ya sudah kita jalan-jalan beli mungkin atau enggak ya kita nonton bareng cara memasak bagaimana. Tapi intinya kan kita nyari win solution gitu, bagaimana enaknya kalau memang tidak mau masak. Tadi saya kira ya nggak sampai seperti itu. Itu salah satu cara membuat aman nyaman pasangan. Taruhlah ketika pasangan kita paksa
itu kan yang membuat tidak nyaman, tidak aman kan? Nah, model solusi inilah yang perlu dibicarakan, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian pekerjaan, HP, dan kepentingan. Masuk ini prioritas. Prioritas. Oh, HP masuk prioritas ya? Iya, komunikasi juga ya. Oke ya. Kemudian diskon di sekunder itu tadi ada berlibur, yang kedua make up, yang ketiga rumah mewah, yang keempat sofa dan TV, yang kelima mobil, yang keenam tabungan deposito dan lain-lain. Ya. Apa yang kalian idam-idamkan di catatan itu jangan dianggap momen-momen. Oh, jangan. Anggap itu adalah doa dan keinginan kalian. Bila perlu, ini kalian tempel. Tapi beringinan, saya punya keinginan Lexus, punya keinginan BMW, Mercy, tempel itu di tembok. Jangan hanya sekedar pamit menuntut. Tidak. Ketika kita punya keinginan itu, terus kita yakin itu, kita minta kepada Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Jangan sepele. Negara ini. Loh, kamu Les? Loh. Ya, kira-kira prioritas dan sekunder. Tetap sih nomor 1 kasih sayang. Apa bahasa Inggrisnya apa? Iya. Loving, caring, and Apa? kasih sayang, perhatian. Yang kedua rasa aman, saling jujur. Musyawarah, komunikasi. Paling penting sih Pak di antara segalanya untuk membangun hubungan yang sakinah mawaddah warahmah. Sedangkan keputusan pemanfaatan semuanya itu baik kesebelahan. Maksudnya ya kalau kita tahu komunikasi, kita satu sama lain, saling mendukung, maka nanti kita akan mencari jalan keluar untuk mendapatkan bagaimana kami bisa mendapatkan pemasukan untuk makmum, apa rumah, mobil, tapi alhamdulillah semuanya sudah ada. Untuk tabungan itu juga masuk karena hari tua kita tidak pernah tahu apakah anak akan sayang sama kita atau tidak. Jadi kita harus tetap menyiapkan investasi tabungan untuk diri kita sendiri dan juga untuk anak-anak kita. Terkait untuk kebutuhan yang lain itu apa mengikuti sih Pak, kayak apa perabotan rumah semuanya nanti mengikuti. Yang paling utama itu kasih sayang, pengertian, saling jujur dan komunikasi. Apalagi kayak quality time ataupun kayak pillow talk sebelum tidur itu paling penting sih. Oke. Dari apa yang disampaikan Paus Renjun. Kelihatannya ini tidak ada yang kebutuhan primernya, nggak ada yang berbentuk fisik, semua non fisik tadi. Berarti semuanya sudah tercover ya. Secara fisik sudah tercover, jadi hanya butuh yang non fisik. Oke. Dua slide berikutnya. Nah ini, yang namanya kebutuhan prioritas itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau kita tidak memenuhi, berarti kita tidak bisa hidup. Makan, kalau nggak bisa makan, tentu pakaian. Kalau nggak bisa makan.
Oke. Nah, jadi yang prioritas itu adalah sesuatu yang harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, kita bisa meninggal. Makan itu pasti. Pakaian. Kalau pakaian kita tidak pakai pakaian, nah, di atas kebutuhan primer dan sekunder itu ada yang namanya keinginan. Orang itu kadang dibingungkan dengan keinginan, antara keinginan dan kebutuhan. Orang yang hanya menginginkan, hanya menuruti keinginan, itu boleh jadi hidupnya semakin sengsara, ya enggak? Orang butuh itu hanya berapa? Orang makan itu loh, makan paling nasi putih, iwak udok kan cukup ya. Kemudian iwak teri kan cukup ya. Kemudian kendaraan bisa pakai ontel kan bisa kendaraan. Dengan kok tersenyum, kan cukup ya. Kendaraan itu kan yang penting bisa jalan, umpamanya Grand, Honda Grand umpamanya. Kan yang penting jalan. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang kita itu kemudian mau aku nampak Grand ya tak pantes loh. Kan begitu kan? Tapi intinya Grand kan bisa jalan toh. Jadi kan ngerti Grand kan? Honda Grand. Astrea ya. Sekarang paling saya yo. Semoga saya sih paling murah apa kira-kira? Supra bekas itu kan jalan itu kan bisa. Tapi karena kita gengsi, masuk zaman ini kon Pak Supra. Gengsi. Akhirnya apa? Utang. Akhirnya kredit walaupun gaji tidak mencukupi. Kira-kira itu yang membuat hidup kita kemudian menjadi apa? Berat ya enggak? Ya. Nah, makanya harus dibedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau keinginan, yo enggak ada batas sih keinginan. Aku sih pengen rumahku kayak istana, mobilku BMW, Lexus, Lamborghini, Mercy, Rolls Royce, pengen begitu. Tapi kalau itu dipaksakan, terus mendorong umpamane yang mau bisa tuku modal, amin. Jadi harus dibedakan. Jadi nanti di keluarga, kalian nanti ketika berkeluarga itu tulis mana yang prioritas. Yang perempuan juga begitu. Tadi disepakati bahwa make up itu tidak prioritas. Jadi kalau tidak prioritas ya jangan nuntut. Kalau tidak cukup ya jangan terlalu menuntut. Setuju? Oke. Gelang apa nih? Gelang. Kalau ngumpul dengan tetangganya, dengan temannya, nih gak ketok gelangnya omplong. Sungkan kok gak? Tiga orang di kapal aja. Kira-kira isin kok gak gelangan ngono? Bener ta? Masa iki ngomongnya boten. Nah besok ini ada ketemu karo kancane. Simpen Pak. Nah itu harus dibedakan. Jadi ketika nanti ada mama nih, ngapunten rezekinya pas-pasan. Terus ada mana prioritas, mana sekunder, itu harus diutamakan yang prioritas. Wayai anak sekolah, wayai SPP, itu sing didik, sing gelange kari, isi, kagelangan kapopo, masuk dilo nengkar panjang endi, bojomu jadi penghasilannya 50 juta, kok gelangan kau no, si tak dewe itu investasi, ngomong investasi pendidikannya. Nah itu maksudnya harus kita bisa membedakan antara kebutuhan sama keinginan. Itu penting. Jangan sampai kemudian kita terkecoh dengan keinginan. Aku nggak numpak PC kayak dia sungkan.
Aku sama gonceng Mas karo ekrek niki mending kausan. Yo jomo. Ya harus ada, mana prioritas ada. Oke. Nah ini kebutuhan yang prioritas: sandang, pangan, papan, kendaraan, tabungan pendidikan anak, asuransi kesehatan, dan nanti belum ada yang ada pensiun ya. Terus. Nah ini 5 bentuk keluarga. Ada kalanya suami mencari nafkah, istri tidak. Ada kalanya istri mencari nafkah, suami tidak. Ada kalanya dua-duanya mencari nafkah. Ada kalanya dua-duanya tidak mencari nafkah. Ada yang single parent. Ini gambarannya. Nah sekarang satu lagi tugas habis itu selesai. Yang tadi belum ya. Kira-kira mana keluarga yang ideal menurut jenengan? Klik lagi. Nah ini masih ada kertasnya? Dibalik ya? Dibalik-balik. Menurut kalian seperti apa pembagian tugas mencari nafkah dan mengurus rumah tangga yang ideal untuk pasangan suami istri? Coba diskusikan. Monggo, ditulis. Tadi ada gambaran keluarga itu ada kalanya yang laki-laki tok yang kerja, ada kalanya suami istri kerja, ada kalanya kedua-duanya nganggur, ada kalanya single parent. Nah, kira-kira menurut kalian diskusikan, kira-kira mana yang cocok untuk keluarga kalian? Ini sengaja saya percepat karena masih ada satu lagi. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Apakah kedua-duanya harus kerja? Pokoknya harus kerja bareng. Ben kita duwe akeh. Ben iso tuku kapal. Ben iso kaji. Ben iso umroh setiap tahun. Oke, satu menit ya. Habis ini selesai. Masih ada satu lagi. Sudah, Mbak? Belum? Sudah? Sudah? Oke, monggo. Apa alasannya? Saya nggak ada pasarnya nih, Yusing. Ya gimana? Suami mencari nafkah, istri mengurus rumah tangga. Alasannya agar nanti rumahnya tetap terawat, kemudian saat suami pulang kerja ada yang menyambut dan anak tetap terawat dan
Kalau seandainya nggak cukup, rezekinya pokoknya nggak cukup penghasilan suami. Komunikasi, nanti komunikasikan masalah apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu dan mana yang bisa disampaikan. Semua prioritas dihitung 4 juta. Kasih suami 3 juta pokoknya. Ya, kalau suami mengizinkan ridho istri keluar rumah untuk membantu, Berarti berarti itu. jawabannya. Kalau tadi seumpama keduanya tidak cukup dan terpaksa untuk keluar rumah. Begitu ya. Barangkali mungkin Mas aku tak buka warung di rumah main. Jaga keluar maksudnya. Apa namanya, orang lain atau laki-laki lain walaupun di rumah pasti itu langkahnya. Prinsipnya keluar atau usaha di rumah kalau nggak cukup. Usaha di rumah. Usaha di rumah. Mana yang bisa? Komentar. Oh iya wes oke. Oh belum. Oh iya ini apa sih gara itu? Gimana? Ya, suami mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Udah. Kalau nggak cukup, Kalau nggak dipaksa cukup, cukup apa? bukan. Kita cari solusinya. Jika mana istri berkeinginan untuk kerja, asal satu izin suami, kedua dengan pakaian yang sopan, Sopan, dan ketiga tidak jauh dari rumah. kerja dari rumah. Kalau di rumah nggak ada, harus jauh. Kalau Hanya harus, keterima PNS tapi di tempat yang jauh. yang penting pilih buka usaha di rumah. Buka usaha di rumah. Iya. Yang tertarik dengan PNS kalaupun jauh. Ya, nanti yang ngurus anak-anak di rumah Oh gitu. kan kasih sayang ibu kan perlu juga buat anak. Oke. Berarti prioritas Suami yang mencari nafkah. Ada yang lain pendapatnya? Pokoknya kedua-duanya harus kerja. Ada yang begitu? Harusnya suami ini harusnya. Ayo. Untuk mencari nafkah itu lebih baik dicari berdua. Dicari berdua, oke. Karena apa yang kita inginkan bisa diwujudkan bersama. Terus yang rambut anak sopo? Kita itu harus bisa membagi waktu. Bagi waktu. Kerja berdua, ikhlas, ikhlas, nggak apa-apa. Begitu. Terus anaknya gimana? Kalau sudah punya anak ya nggak usah Gimana katanya? kan itu sebelum punya keturunan. Kalau punya anak berarti itu tahu. Umpamanya kedua-duanya umpamanya pabrik karo kerja di pabrik kedua-duanya terus punya anak rela berhenti begitu berarti kedua-duanya pokoknya pabrikan pemane kedua-duanya kerja di pabrik tapi begitu sudah punya anak terus resign salah satu gitu Pak Iman terus kamu jadi manajer umpamanya kedua-duanya di pabrik yang satu punya perempuan lebih tinggi jabatannya yang laki-laki lebih rendah mana yang mundur
perempuan ya, ikhlas ya. Ya wis, oke. Ada lagi yang punya pendapat yang berbeda? Aku ya terus jangan nih Kak, soalnya kan kerja ini goro pakai jam 4, jam 5, ini anak-anak sudah tidak nolong gua. Dititip nawang. Tadi dulu sampai jam 5. Belum wis ngomong. Saat durungnya wis ngomong. Begitu ya. Yo, isu kan berdua bertiga be anak. Terus lawan dititip wong tua. Awan dititip wong tua. Aku jam 4 aja kok enak. Gitu. Iya. Wong tua yang mana? Yang sama Soalnya tak dulu karo. Gitu Mas. Iya. Kenapa? Kenapa nih Pak? biasa kayak nyari itu. Ayo. Ini tuh jenengan ada semen Bu. Ya. Kita calonnya agak-agak anak yang mesti ngomong. Kamu jenengan kerja. Oke kan, itu belum aja. Terus calon suaminya kerja. Begitu. Otomatis. Sini otomatis ibu sih ngomong. Begitu. Jenengan Ridho. Itu tak telek. Oke. Ya. Saya kira itu ya. Ini materi ketika sudah dari masa selesai. Intinya sekali lagi bahwa dalam rumah tangga itu sekali lagi dalam hal kebutuhan harus yang diutamakan adalah yang prioritas, yang sekunder harus di nomor 2. Kalau kedua-duanya bisa dicukupi, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa dicukupi, harus diutamakan yang primer atau prioritas. Saya kira itu sudah 1 jam. Mohon maaf, barangkali saya memandu diskusi kalian. Ini kan diskusi kalian ya. Jadi saya bukan yang pintar enggak, karena saya yakin kalian jauh lebih pintar. Salah satu upaya saya adalah menggali apa yang sudah ada dalam pikiran jenengan semua. Barangkali apa yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan, sikap saya, omongan saya kurang berkenan dengan jenengan semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jamal. Sekali lagi kita beri apresiasi yang sangat luar biasa untuk Bapak Jamal. Tepuk tangan. Baik, terima kasih Pak Jamal. Tadi sudah dipaparkan ya terkait dengan ada keinginan, ada kebutuhan primer, sekunder. Kemudian kita akan masuk kepada landasan